Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Tunggu dahsyatnya cobaan kamu kasih ke kami, ya Allah. Bencana datang tanpa izin. Ia hadir tiba-tiba dan mengubah rutinitas menjadi kepanikan, serta meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Kita sering bertanya, mengapa bencana ini terjadi? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana kita siap menghadapinya. Ada 3 kelurahan yang terdampak di Kecamatan Tau. Yang pertama itu Lampung Bukit, Kapalokoto, dan Cepat Tengah, di mana tingkat kerawanan selama ini mungkin tidak terlihat dan tidak tampak. Nah, jadi waktu tanggal 27 November 2025 itu hujan tidak berhenti, sehingga menyebabkan air sangat tinggi intensitasnya hujan. Karena tingginya intensitas hujan, sehingga menyebabkan air sungai itu tuh meluap, di mana berbarengan dengan hal itu kayu-kayu yang adanya titik longsor di hulu, sehingga menyebabkan hilir hancur seperti yang kita lihat seperti saat ini. Dan aliran air yang sangat besar itu tuh mencari aliran baru yang menghantam rumah-rumah warga. Jadi banyak mungkin di lapangan kita temukan kayu-kayu yang berserakan dari hutan, kayu besar yang menghantam rumah warga, bahkan jembatan pun putus di Kelurahan Kapalokoto, yaitu jembatan yang terkenal dengan nama Jembatan Gunung Nago, era irigasi. Jadi dengan besarnya air itu di awalnya tidak nampak gejala hal seperti itu, namanya air bah, kita tidak bisa menduga dan menebak. Ya, sekarang kondisinya seperti inilah yang kita lihat. Untuk pengelolaan sebelum bencana terjadi di daerah Lampung Bukit tersebut, masyarakat lebih banyak bertani, mengelola sumber daya alam yang ada, dan tidak ada yang namanya merusak ekosistem atau apapun yang ada di sana. Karena di daerah Lampung Bukit itu tuh adalah hulunya yang dilalui oleh 2 kelurahan lain, itu Kapalokoto dan irigasi Cepat Tengah. Nah, sehingga kalau untuk pengerusakan lingkungan di sana, palingan adanya penambangan batu di sana. Tentu ini saya juga tidak proses apakah itu merusak lingkungan namanya atau tidak, tapi pekerjaan hari-hari masyarakat di sana adalah bertani, berladang, beternak, dan ada juga yang mengambil batu. Dokumenter ini merekam kronologi sebuah bencana, bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk memahami satu hal penting. Bencana memang tak bisa dicegah sepenuhnya, namun dampaknya dapat dikurangi. Di antara detik-detik krusial itu, kesiapsiagaan menjadi pembeda antara kehilangan dan keselamatan. Oh, awak tak bisa weh, guys. Tolong. Mana yang kata Cok? Hari itu, tanda-tanda mulai terlihat. Perubahan yang tampak biasa ternyata menyimpan ancaman. Keputusan harus diambil dengan cepat, seringkali tanpa kepastian dan dengan waktu yang sangat terbatas. Pada saat itu tanggal 24 malam, saya sendiri yang turun ke lapangan dari jam 11 sampai jam 3 pagi, jam 5 sampai paginya. Itu pun kejadian malamnya beransur-ansur, yaitu awalnya di jembatan Batu Busuk itu rumah warga udah kedekatan dengan sungai, air naik, debit air naik. Itu pun kami sampai jam 1 kami cek dari jembatan sampai ke Batu Busuk, yaitu di RT 01. Itu pun kami udah aja mondar-mandir dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Itulah terjadi untuk jebolnya tanggul yang kalau tidak salah 2013. Waktu itu kejadian banjir di depan jalan di RT 01 Kelurahan Lampung Bukit. Itu yang
terjadi pagi hari itu kembali. Untuk jebolnya tanggul jam 5 subuh. Siang harinya kami minta bantuan untuk tim untuk evakuasi. Alhamdulillah waktu itu turun anggota BPBD, Basarnas dan juga BNPB. Itu makanya lah pagi hari itu kami minta untuk orang kesehatan. Jadi udah hari itu turun semua instansi-instansi yang kami minta. Dalam hitungan menit, situasi berubah, air datang, ruang aman menyempit, dan kepanikan tak terhindarkan. Di momen seperti ini, setiap detik sangat berarti. Semakin besar airnya. Kejadian pertama itu hari Selasa. Hari Selasa itu banjir, cuman lumpurnya masuk ke rumahnya. Banjirnya cuman setinggi 2 meter lah. Cuman lumpur masuk ke rumah. Jadi tibalah tim damkar untuk membersihkan rumah. Kalau pada siap. Kejadian keduanya yaitu hari Kamis. Kamis pagi setengah 6 tuh. Setengah 6 subuh. Kejadiannya masuklah air sungai itu meluap. Dan tanggulnya jebol, masuklah ke rumah warga. Kejadian malam Kamis itu hari air sungai itu susui, kadang-kadangnya susui kan. Jadi Bu ngungsi, seluruh warga dibawa sama TNI sama Polri itu ngungsi ke SMP. Ngungsi situ. Pas subuhnya kejadian kalau enggak banyaklah warga yang hanyut jadi korban. Angkonya enggak ada yang korban kan, karenanya lah dikosongan kampung itu sadolanyo. Mangkonya yang hanyut cuma rumah-rumah semua harta benda kasadonyo. Berdasarkan data pertanggal 24 Desember 2025, tercatat sebanyak 458 kepala keluarga dengan total 1.064 jiwa terdampak bencana. Kerusakan rumah terbagi ke dalam beberapa kategori. Pada kategori rusak berat, terdapat 149 unit rumah, dengan rincian di Kelurahan Lambung Buki sebanyak 49 unit, Kapalo Koto 93 unit, dan di Cupak Tangah 7 unit. Sedangkan untuk kategori rusak sedang, tercatat 32 unit rumah yang terdiri dari 24 unit di Lambung Buki, 6 unit di Kapalo Koto, dan 2 unit di Cupak Tangah. Sementara itu, pada kategori rusak ringan, tercatat sebanyak 24 unit rumah dengan sebaran 13 unit di Lambung Buki, 10 unit di Kapalo Koto, dan 1 unit di Cupak Tangah. Selain itu, terdapat 77 unit rumah yang hanyut dengan rincian 39 unit di Lambung Buki, 38 unit di Kapalo Koto, dan 3 unit di Cupak Tangah. Ketika bencana terjadi, alhamdulillah ya mungkin dari 1.700-an jiwa yang terdampak dengan jumlah 300 lebih kakak yang terdampak. Jumlah yang korban pada saat itu hanya 2 orang, yaitu orang tua dan anak, di mana namanya Anissa kalau nggak salah, sama ibunya. Pas hari itu kan air kan udah besar. Pas mengunci pintu susah nguncinya, Kak. Selesai ngunci pintu ada sekitar 20 menit baru bisa pintu dikunci. Nah, setelah 20 menit air itu udah membesar. Kami sudah berusaha untuk nyebrang, tapi ada tentara, kata tentara nanti aja dibantunya untuk nyebrang. Jadi kami kembali lagi disuruh kembali lagi ke jembatan. Setelah ke jembatan udah lebih dari 1 jam lah. Udah kami telepon beberapa instansi, kata dia iya bantuan udah ke atas, kata bapak ibu itu kan. Udah nunggu sejam lebih belum ada juga bantuan yang datang. Ternyata bantuan itu di dalam perjalanan. Karena air makin besar, kami berempat berusaha aja untuk nyebrang lagi karena tidak memungkinkan, karena material kayu sudah banyak. Air makin besar, makanya kami nyebrang aja lagi. Hujan juga tambah lebat. Seingatnya pas nyebrang itu ada material kayu yang lewat. Kena lah saya kan Kak. Jadi udah nggak kuat lagi, makanya terlepas pegang Kak.
udah dipegang sama abang-abang keduanya, tapi udah memang nggak mengikuti, makanya terbawa arus. Pas saya hanyut tuh kan, abang tuh langsung juga menyelamatkan saya kak. Jadi yang sebelah kiri dipegang sama Bang Dev, sebelah kanan dipegang sama Bang Yan. Luka punggung, pinggang sobek, yang di dekat sini juga sobek. Ini habis semuanya. Iya tergores. Yang bagian paha tergores juga. Terus kaki sampai sekarang masih ada. Punggung habis semuanya. Yang nggak luka cuman kepala sama wajah aja. Itu waktu kejadian itu, jadi kakak ini kan berada tergeletak di pinggiran jalan, jadi langsung dievakuasi. Waktu mengangkat itu warga juga ikut mengangkat kan. Niat warga itu bagus mau menolong, tapi dengan caranya yang tidak tidak sesuai SOP-nya, makanya saya larang. Takut memperparah luka. Untuk evakuasi itu kan ada SOP-nya. Jadi biarlah petugas yang berwajib, yang berwenang dengan yang evakuasinya. Dia habis mengangkat kakak ini, langsung dibawa ke tandu bersama ketua TRT saya, Bapak Syafli. Langsung bawa ke ambulan. Habis itu saya langsung lari ke atas untuk evakuasi 8 korban. Itu 8 korban itu yang terisolasi, yang warga dari pinggir mau nyebrang, tapi nggak bisa nyebrang kembali lagi soalnya jalannya udah putus. Di waktu itu sempat evakuasi 8 korban dengan tim SAR gabungan dari BPBD, Damkar, Rumah Zakat, dan tim TRT Semen Padang. Jadi di waktu banjir yang kedua itu namanya masyarakat atau pengungsi sudah kami fungsikan ke SMP 44 pada pagi. Kira-kira jam 10 pagi udah kami ngungsikan. Karena air masih tinggi, nggak hujan, nggak berhenti, kita pindahkan lagi di bawahnya itu SDN 05 Kapalokoto. Pada jam 12 malam masih airnya belum berhenti dan semakin bunyinya semakin tidak nyaman bagi masyarakat untuk tinggal di posko tersebut. Malam hari itu juga jam 3:30-4 pagi semua sudah kita pindahkan ke SDN 02 Cepat Tengah, di mana kondisi SDN Cepat Tengah itu adalah SD yang sangat tinggi dan banyak kelasnya dan berada tidak dekat gunung, tidak dekat sungai, tidak dekat tempat-tempat yang dianalisa mempunyai bencana. Bencana adalah bagian dari alam, tetapi dampaknya tidak pernah berdiri sendiri. Cara manusia mengelola lingkungan, cara wilayah didata, dan cara risiko dipahami ikut menentukan besarnya kerusakan. Ketika alam mulai kehilangan ruangnya, bencana pun menemukan jalannya. Pertama tentu kita mesti melihat ya bahwa ada fenomena alam curah hujan yang tinggi atau siklon senyar yang kemudian menurut kami ini hanya menjadi pemicu ya, yang menjadi penyebab utama galodo, banjir, kemudian longsor di beberapa daerah di Sumatera Barat ini memang karena faktor ulah tangan manusia. Salah satunya memang karena perubahan tata guna atau tutupan hutan kita di hulu-hulu daerah aliran sungai. Nah, Walhi Sumatera Barat itu mencoba melakukan analisis di 2 lokasi, salah satunya di das air dingin yang kemudian pada hari ini merupakan sumber banyaknya gelondongan kayu. Kemudian juga di das Kuranji yang hari ini batu busuk ya. Nah, setidaknya kami menemukan ada perubahan tutupan hutan yang cukup signifikan, kemudian itu berubah menjadi non-hutan. Kami menemukan ada gelondongan-gelondongan kayu pada citra satelit pencitraan 27 Juli tahun 2025. Itu bisa sangat mudah kita temukan. Nah, kemudian untuk di daerah aliran Sungai Kuranji ini pada bagian tengah sampai hulu itu sudah sangat terfragmentasi, khususnya di kawasan hutan lindung. Di hutan lindung itu ada kawasan yang kawasan gitu ya, yang kemudian itu dari hutan berubah menjadi non hutan, berubah menjadi perkebunan, berubah menjadi areal perladangan. Nah, ini yang terjadi. Nah, tentu ini menurut kami menambah kekritisan atau kerentanan dari kawasan itu. Sehingga ketika curah hujan tinggi jatuh,
kemudian kawasan itu tidak lagi mempunyai daya dukung dan daya tampung terkait dengan hujan yang datang, sehingga sebagian besar air hujan itu menjadi limpasan, jadi bukan lagi masuk ke dalam tanah. Sehingga bisa kita lihat di Batu Busuk, di Ayah Dingin atau di Lubuk Minturun itu kayu-kayu yang sudah ditebang itu kemudian hanyut dan kemudian sampai ke perairan di Pantai Padang. Jadi secara umum apa yang kita rasakan hari ini adalah bencana ekologis yang memang diakibatkan oleh salah tata kelola atau gagalnya pemerintah dalam hal pengamanan hutan itu sendiri. Kita hidup di dalam daerah aliran sungai yang satu kesatuan ruang itu saling mempengaruhi. Artinya kalau terjadi kerusakan di hulu daerah aliran sungai, artinya kita pada daerah hilir akan menerima dampak ekologis dari rusaknya hutan itu. Nah, hari ini misalnya di hulu daerah aliran sungai Air Dingin itu lebih kurang 15 titik titik lokasi illegal logging yang kemudian kita temukan itu sudah dari tanggal Juli 2025. Baik itu di kawasan hutan lindung ataupun Suaka Marga Satwa. Sehingga kita menyebut bencana ekologis tadi ya karena ini bukan diakibatkan oleh alam, tapi memang diakibatkan bencana itu oleh gagalnya pemerintah kita untuk melakukan pengamanan terhadap hutan. Untuk di hulunya itu tentu tidak semua orang bisa melihat ke sana di kondisi tersebut karena ada beberapa orang yang berladang di sana. Jadi kalau kita bilang sebuah kesalahan tidak, cuman kadang-kadang dengan kondisi yang ada sekarang ini tentu kita akan memperhatikan ke depannya arus dari hulu ke hilir, dimana bagaimana kondisi hutan di dalam, bagaimana kondisi sehingga tidak menimbulkan bencana yang dahsyat seperti ini. Ini adalah pengalaman kami dari Kecamatan Pau, khususnya Pemko Padang, pemerintah Kota Padang juga, sehingga kami bisa untuk kedepannya lebih hati-hati dan lebih meningkatkan disiplin tentang penebangan hutan, pengambilan material dari sungai. Itu kita harus punya standar yang bisa dilakukan untuk hal itu. Dan sebenarnya SOP itu sudah ada, SOP kebencanaan. Tinggal kita merealisasikannya di kecamatan dan mendisiplinkannya untuk peningkatan SOP tersebut. Alhamdulillah selama bencana di Kecamatan Pau itu peranan stakeholder dan malah pihak negeri, swasta maupun Kementerian Bantuan terhadap ini luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih kepada orang-orang baik karena memang jujur aja sampai tanggap darurat pun tidak berhenti yang namanya bantuan masuk ke Kecamatan Pau melalui posko kami di SD02 dan tidak terputus. Mungkin sampai sekarang ini masih ada yang memberikan bantuan. Jadi luar biasa. Memang sangat dibutuhkan kolaborasi itu dan koordinasi itu. Jadi sehingga dapat menimbulkan masyarakat atau aparat pemerintah jadi kuat dalam menghadapi bencana, sehingga Pau bisa bangkit lagi. Kalau kita lihat ya di beberapa daerah itu hampir gitu ya. Kalau kita lihat di Daskuranji di Batu Busuk itu memang dari segi tata ruang kita melihat aktivitas manusia ataupun pemukiman itu sebagian besar itu ya yang terkena dampak hari ini itu berada di zona dengan risiko tinggi bencana. Jadi tempat yang mereka tinggali itu memang berada di zona tinggi bencana. Di mana lokasinya? Lokasinya ya berada di sempadan sungai. Nah, kemudian tentu ketika bencana terjadi ini meningkatkan kerentanan masyarakat. Nah, persoalannya adalah dari beberapa data dan informasi yang kita kumpulkan, masih minimnya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kepada masyarakatnya. Apa contohnya? Misalnya kita bisa mempertanyakan apakah pemerintah dalam hal ini Pemko ataupun instansi yang berkaitan dengan sungai apakah telah melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi, baik itu mitigasi struktural misalnya penguatan tebing dan lain seterusnya, atau
sosialisasi ke masyarakat bahwa daerah tersebut rawan terhadap bencana. Nah, menurut kita di Walhi ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi kurangnya sosialisasi, kurangnya aksi mitigasi kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bencana ekologis ini, banjir dan banjir bandang, itu tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Nah, seharusnya memang di awal itu kesiapsiagaan itu harus dibangun pada kawasan hulu itu. Kawasan Bukit Barisan itu yang dalam hal ini adalah Suaka Marga Satwa dan hutan lindung. Sebenarnya dalam konteks ekoregion, fungsi utamanya adalah untuk memitigasi bencana dan pengaturan tata air. Nah, tetapi hari ini kita melihat bahwa kawasan-kawasan hutan itu hari ini itu dibuka. Nah, kemudian sayangnya proses membuka itu yang sudah sangat mudah ditemukan itu tidak direspon dan tidak ada proses penegakan hukum terkait dengan hilangnya hutan, hilangnya kayu-kayu di hutan itu. Nah, sehingga hal yang utama yang harus dilakukan ya memastikan bahwa hutan di daerah hulu itu tetap terjaga, melakukan proses penegakan hukum kalau misalnya ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan. Kemudian juga yang paling penting itu kesiapsiagaan itu adalah bagaimana masyarakat yang ada di sepanjang sungai, di bantaran sungai ataupun di sempadan sungai itu diberikan pengetahuan oleh pemerintah bahwa mereka tinggal di daerah zona bahaya yang kemudian harus tetap siaga kalau misalnya curah hujan sudah tinggi. Nah, ini yang harus dilakukan. Dilakukan itu bukan hanya satu kali. Dilakukan itu ya memang harus berkelanjutan. Menurut kami 2 das ini, Kuranji dan Das Air Dingin ini kalau kita bicara Padang ya, seharusnya ini termasuk daerah aliran sungai yang harus dipulihkan. Karena sudah banyak sekali beban ekologis terhadap 2 hulu daerah aliran sungai ini. Kalau kita lihat tadi, seperti data tadi, kita bisa sangat mudah menemukan pembukaan lahan yang luasnya bisa mencapai 5 hektar gitu ya, di kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Nah, 2 das ini menurut kami daerah yang harus memang dipulihkan. Selain itu, tidak hanya di sektor kehutanan, tetapi sektor pertambangan juga menjadi kontribusi penyebab bencana ekologis. Di Gunung Saria itu ada 5 izin usaha pertambangan yang menurut kita itu juga berkorelasi meningkatnya bencana ekologis banjir bandang di akhir November itu. Khususnya andesit ya, karena ternyata dari beberapa temuan kegiatan ini membuka hutan atau berdampak pada hilangnya tutupan hutan, kemudian juga berkontribusi terhadap air larian yang bersumber dari tanah-tanah yang telah dibuka itu. Sebenarnya untuk informasi-informasi sosialisasi seperti itu sudah ada dilaksanakan di Amerika, karena di hutan sendiri kan ada petugas polisi hutannya, ada dinas kehutanannya di provinsi. Tapi bahwa meskipun demikian kita tetap terus intens memberikan informasi tentang kebencanaan ini, baik itu gempa, tsunami, sekarang kan banjir garuda seperti ini. Tetap akan memastikan kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih pintar, lebih mengetahui apa langkah pertama yang akan diambil ketika bencana terjadi. Tapi alhamdulillah di Kecamatan Pau, masyarakat ketika ada bencana kemarin langsung mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi untuk simulasi gempa memang sering kita lakukan di Kecamatan Pau. Mungkin untuk sosialisasi hidrometeorologi yang kemarin ini yang datang Garuda ini bukan tidak pernah terus diberitahu kepada masyarakat, dan malah kita kadang-kadang menertibkan yang masyarakat yang tinggal di tepi sungai agar lebih waspada terhadap bencana Garuda yang akan terjadi di kemudian hari. Namun kekuatan itu bisa terbina, terhubung apabila kita sama-sama kompak dan satu suara dalam mengambil kebijakan-kebijakan nantinya. Setelah air surut, bencana belum benar-benar selesai.
ia menyisakan pelajaran, evaluasi, dan tanggung jawab bersama. Bencana mungkin akan datang kembali. Itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, kesiapan bisa dibangun, pengetahuan bisa dibagikan, dan risiko bisa dikurangi. Kita hanya minta satu, aman-aman saja. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang seperti kemarin, kita langsung evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman dan tidak usah memikirkan segala macam hal. Kita cukup satu, evakuasikan diri. Kalau yang untuk disiapkan itu ada namanya itu tas sigap bencana. Itu ada 2 tas. Yang satu tas itu isinya dokumen-dokumen penting. Yang tas kedua itu isinya pakaian untuk 2 hari ke depan. Terus suplai makanan seperti logistik seperti Indomie apa segala macam instan. Terus air mineral. Kalau ada senter bagus sangat dibutuhkan. Kalau power bank dan obat-obatan. Nah, yang paling penting ini adalah hari ini tentu ini ya memitigasi ancaman-ancaman yang datang ke depan gitu ya. Meskipun di beberapa perkiraan cuaca sudah agak melandai hujannya, tetapi mesti memang disiapkan mitigasi yang lebih serius. Kemudian juga yang harus disiapkan hari ini di konteks lingkungan itu ya pemulihan lingkungan. Perlu ada upaya-upaya bagaimana merehabilitasi, memulihkan lagi kondisi lingkungan menjadi ekosistem yang awal lagi gitu ya, yang masih menjadi pohon. Kemudian juga yang paling penting adalah menganalisis seberapa banyak beban tekanan ekologis di kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai pengatur dan pencegah banjir dan banjir bandang di daerah ini. Kolaborasi dan koordinasi itu sangat diperlukan dalam hal apapun, bidang apapun, apalagi terhadap bencana yang saat ini melanda kita. Tentunya harapan kami dari Kecamatan PAUD akan tetap terus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi sesama stakeholder. Karena pada akhirnya, bencana bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memilih untuk siap. Kalau di masa depan pemerintah tidak serius dan tidak sungguh-sungguh untuk menjaga hutan, kemudian melakukan penegakan hukum terhadap mafia-mafia hutan di Sumatera Barat ini, apapun itu aktivitasnya, tambang emas ilegal ataupun illegal logging, kita akan merasakan dampak yang lebih masif dan lebih besar lagi dibandingkan yang terjadi kemarin skala kerusakannya. Jadi kita meminta kepada masyarakat itu untuk tetap memantau kinerja pemerintah hari ini, karena hari ini kita dihadapkan pada pilihan menjaga hutan atau menunggu bencana ekologis yang lebih besar lagi ke depan.